Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan umum 1 Maret diperingati sebagai Hari Kedaulatan Negara. Adapun Hari Kedaulatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Lalu, apa yang dimaksud dengan serangan umum 1 Maret? Bagaimana sejarahnya? Berikut penjelasannya. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, Yogyakarta, dan sekitarnya terhadap Belanda yang menduduki Yogyakarta. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan serangan agresi militer 2 dan berhasil menduduki Yogyakarta. Para pemimpin negara ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Lalu para pemimpin yang berhasil menghindar melanjutkan perjuangan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian menggagas serangan umum 1 Maret. Setelah menangkap bahwa Dewan Keamanan PBB akan bersidang di awal bulan Maret 1949 terkait pertikaian Indonesia-Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan kepada Jenderal Sudirman agar dilancarkan sebuah serangan umum. Jenderal Sudirman kemudian menyetujui usul tersebut dan menyarankan Sultan agar berhubungan langsung dengan komandan pada saat itu, Letkol Soeharto, yang memimpin pelaksanaan serangan di lapangan. Pada hari Selasa, 1 Maret 1949, sekitar pukul 6 pagi, pasukan TNI menyerang Yogyakarta secara serentak. Belanda yang tidak siap menghadapi serangan mendadak ini membuat Yogyakarta berhasil jatuh ke tangan TNI. Dalam waktu yang singkat, TNI berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dalam menembak tentangan dalam tentara dan negara Republik Indonesia masih ada pada saat jika pengawas United Nations Convention for Indonesia (UNC) sedang berada di Yogyakarta, sehingga kabar tentang peristiwa ini sampai di DKPBB dengan segera. Selain itu, peristiwa ini juga disiarkan langsung oleh pengadilan radio AURI di Belayan Gunung Kidul dan pemancar radio RRI di Desa Balong, Sukarta. Siaran itu sampai ke stasiun penerima PDRI di Bukit Tinggi dan Radio Rimba Raya di Aceh. Diteruskan ke India hingga sampai ke dunia internasional. Serangan umum 1 Maret yang dilancarkan oleh TNI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Peristiwa ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa walaupun Yogyakarta dikuasai dan dipimpin negara ditangkap, Republik Indonesia masih tetap independen dan TNI tidak hancur. Tanggal 1 Maret kemudian ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Berikut beberapa materi tentang serangan umum 1 Maret 1949. Tujuan serangan umum 1 Maret 1949 menunjukkan eksistensi TNI setelah Belanda mengklaim bahwa mereka telah menguasai seluruh Indonesia. Serangan ini membuktikan bahwa TNI masih kuat dan beroperasi untuk meningkatkan moral rakyat dan pasukan. Keberhasilan serangan ini memberikan semangat kepada rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Menarik perhatian dunia internasional, serangan ini membantu memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan diplomatik di Perserikat Bangsa PBB. Hasil serangan, TNI berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam sebelum akhirnya musuh kembali keluar kota. Serangan ini menjadi bahwa mereka masih berdaulat dan berjuang, yang kemudian berkontribusi pada konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember
1949. Tujuan serangan: 1. Membuktikan bahwa TNI masih kuat dan aktif berperang. 2. Meningkatkan moral rakyat dan pasukan gerilya. 3. Menarik perhatian dunia internasional bahwa perjuangan Indonesia masih berlanjut. Saya akan bertanya tentang serangan umum 1 Maret 1949. Kepada narasumber yang pertama, apa yang memicu serangan umum 1 Maret 1949? Serangan umum 1 Maret 1949 dipicu oleh agresi militer Belanda II yang dilakukan pada Desember 1945 yang bertujuan untuk menghancurkan totalitas Republik Indonesia. Berikutnya untuk narasumber yang kedua, bagaimana strategi serangan umum 1 Maret 1949? Strategi serangan umum 1 Maret 1949 adalah menggunakan gerilya dengan serangan mendarat terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta. Oke, untuk narasumber yang terakhir, apa saja peran rakyat dalam serangan umum 1 Maret 1949? Rakyat memiliki peran penting dalam serangan umum 1 Maret 1949 karena mereka memberikan dukungan logistik dan moral kepada pasukan TNI. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari teman kami. Kalau begitu, saya akan menutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami harap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang serangan umum 1 Maret tahun 1949. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.